Android atau iPhone, dua sistem operasi yang sama-sama menguasai dunia. Tapi, kenapa setiap kali ada yang tanya HP apa yang bagus, jawabannya selalu berubah jadi debat panas? Tenang, di video ini kita bahas secara jujur, objektif, dan tanpa fanboyisme. Kalau kamu lagi bingung mau beli HP atau cuma penasaran kenapa orang bisa saling serang soal Android dan iPhone, tonton sampai akhir. Kalau bicara soal performa, iPhone punya keunggulan di satu hal, optimalisasi hardware dan software. Karena Apple merancang sendiri chip dan iOS, mereka bisa bikin sistem yang benar-benar efisien. Contohnya, iPhone dengan RAM 4 GB bisa tetap lebih smooth daripada Android yang punya 8 GB. A15, A16, sampai A17. Bionic, chip iPhone memang kencang banget, bahkan unggul. Dalam editing video dan gaming berat. Tapi bukan berarti Android kalah. Flagship Android seperti Samsung Galaxy S, Google Pixel, atau Asus ROG Phone juga punya performa luar biasa. Mereka pakai Snapdragon seri 8 terbaru dengan refresh rate 120 Hz dan pendinginan ekstra. Android unggul di variasi. Kamu bisa pilih HP super cepat sesuai kebutuhan dan budget. Kesimpulannya, kalau kamu mau performanya selalu stabil dalam jangka panjang, iPhone unggul. Kalau kamu suka opsi performa tinggi dengan banyak pilihan, Android jawabannya. Soal harga, Android menang telak dalam hal variasi dan fleksibilitas. Mulai dari 1 jutaan sampai 20 jutaan, Android punya semua. Merek seperti Xiaomi, Realme, dan Infinix kasih spek tinggi dengan harga yang ramah. Kamu bisa dapat 4 kamera, layar AMOLED, fast charging, dan RAM besar di harga 2 sampai 3 jutaan. Sementara iPhone, seri termurah pun masih di atas 6-7 juta untuk model lama, dan flagshipnya bisa sampai belasan juta. Tapi, iPhone punya nilai jual kembali, resale value yang lebih tinggi. iPhone 11 misalnya masih laku tinggi bahkan setelah 4 tahun. Jadi, kalau kamu mau hemat and efisien di awal, Android lebih unggul. Tapi, kalau kamu mikir jangka panjang, iPhone bisa jadi investasi. Nah, ini bagian paling subjektif, kamera. iPhone terkenal dengan konsistensi warna dan natural look. Foto dan video dari iPhone sering dipakai content creator karena lebih true to life. Stabilisasi videonya juga jadi salah satu yang terbaik di dunia smartphone. Tapi Android, terutama di level flagship, udah makin gila. Samsung punya zoom 100 kali, Google Pixel punya AI editing, dan Asus atau Sony kasih kontrol manual seperti kamera DSLR. Bahkan HP mid-range Android sekarang sudah bisa hasilin gambar tajam banget berkat AI dan sensor besar. Intinya, iPhone cocok buat kamu yang mau hasil foto video simple dan konsisten. Android cocok buat kamu yang suka eksplorasi fitur dan kreativitas. Itu tadi soal performa, harga, dan kamera. Tapi itu baru permukaan. Di part 2, kita akan bahas hal yang lebih penting lagi, keamanan dan privasi kustomisasi ekosistem perangkat. Dan yang paling penting, HP mana yang cocok buat gaya hidup kamu. Stay tune dan pastikan kamu udah subscribe biar nggak ketinggalan lanjutannya. Di part sebelumnya kita bahas performa, harga, dan kamera. Ternyata Android dan iPhone punya keunggulan masing-masing yang cukup seimbang. Tapi sekarang kita masuk ke hal yang lebih serius. Privasi, keamanan, dan kontrol pengguna. Karena kadang yang kamu beli bukan cuma perangkat, tapi juga cara hidup. Kalau bicara soal keamanan, iPhone sering dianggap lebih unggul. Kenapa? Karena Apple pakai sistem tertutup. Artinya, kamu nggak bisa sembarangan install aplikasi dari luar App Store. Setiap aplikasi pun disaring ketat, jadi risiko malware sangat kecil. Selain itu, Apple tidak mengizinkan akses data pribadi secara bebas. Dan mereka sering menolak permintaan tracking dari pihak ketiga. Sementara Android lebih terbuka. Kamu bisa install aplikasi dari mana saja, APK, tapi ini juga jadi celah kalau nggak hati-hati. Tapi di sisi lain, Google terus meningkatkan keamanannya. Ada Play Protect, patch rutin, dan fitur sandboxing. Singkatnya, iPhone lebih aman secara default, Android lebih fleksibel. Tapi butuh kesadaran keamanan lebih tinggi. Kalau kamu suka ngoprek, Android juaranya. Mau ubah icon, ganti launcher, pasang widget interaktif, atau bahkan ganti ROM, semua bisa. Android benar-benar kasih kamu kontrol penuh atas tampilan dan cara kerja HP. iPhone baru bisa widget sejak iOS 14, tema pun terbatas, dan icon susah dipindah bebas. Semua serba rapi, seragam, dan tertata, tapi itu juga yang bikin banyak orang merasa terkekang. Jadi, kalau kamu tipe orang yang suka personal touch, Android jawabannya.
Tapi kalau kamu lebih suka sistem yang rapi dan minim repot, iPhone akan terasa lebih nyaman. Nah, ini yang kadang jadi alasan orang rela beli iPhone mahal, ekosistem. iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, semuanya tersambung otomatis. AirDrop, iMessage, handoff, bahkan copy-paste antar perangkat bisa jalan mulus. Kalau kamu pakai banyak perangkat Apple, semuanya akan terasa terintegrasi banget. Android juga punya ekosistem, ya misalnya Samsung dengan SmartThings, Google dengan Android Auto, dan Chromebook. Tapi kadang antar merek belum tentu kompak. Jadi butuh sedikit setting manual atau aplikasi tambahan biar pengalaman antar perangkat terasa seamless. Kesimpulannya, Apple menang dalam hal integrasi ekosistem yang solid dan tertutup Android unggul di keragaman perangkat, tapi butuh usaha ekstra buat sinkronisasi sempurna, privasi, kontrol, dan integrasi. Semuanya penting tergantung gaya hidup kamu. Tapi di akhir video kita akan bahas hal yang paling menentukan pilihan. Siapa yang lebih cocok buat pelajar, pekerja, content creator, atau gamer? Dan apakah masih masuk akal pilih iPhone kalau kamu bukan pengguna Apple lainnya? Part 3 akan jawab semua itu. Jangan kemana-mana. Setelah membahas performa, kamera, harga, keamanan, dan ekosistem, sekarang kita sampai pada pertanyaan terakhir. Jadi, sebenarnya HP mana yang paling cocok buat saya? Karena pada akhirnya keputusan ini nggak cuma soal spek atau harga, tapi soal siapa kamu dan apa yang kamu butuhkan. Kalau kamu pelajar yang butuh HP untuk belajar online, ngerjain tugas, atau hemat kuota, Android punya banyak pilihan harga terjangkau, baterai besar, dan bisa multitasking lebih fleksibel. Tapi kalau kamu pakai iPad atau MacBook di sekolah atau kampus, iPhone bisa jadi pasangan sempurna karena sinkronisasinya mudah. Rekomendasi Android kalau kamu ingin hemat dan fungsional iPhone kalau kamu sudah pakai ekosistem Apple. Kalau kamu kerja kantoran, kerja remote, atau sering pakai dokumen, email, dan cloud, iPhone sangat stabil, minim gangguan, dan fitur integrasinya sangat membantu. Apalagi kalau kamu kerja di lingkungan yang pakai Mac atau iCloud. Tapi kalau kamu kerja di bidang yang butuh multitasking, misalnya buka 2 aplikasi sekaligus, atau presentasi via USB-C, Android flagship bisa kasih lebih banyak kontrol. Rekomendasi iPhone untuk lingkungan kerja yang terstruktur dan sinkron Android untuk pekerjaan kreatif, fleksibel, dan butuh banyak penyesuaian. Android punya banyak variasi HP gaming dedicated dengan sistem pendingin, refresh rate tinggi, dan kontrol yang bisa diatur sesuka hati. Sementara iPhone, walau tidak disebut HP gaming, performanya sangat stabil dan jarang frame drop. Tapi iPhone kadang panas cepat dan beberapa game punya kontrol terbatas. Rekomendasi Android kalau kamu gamer berat yang suka customize iPhone untuk performa konsisten dan game populer seperti Genshin, PUBG, CODM, iPhone dikenal unggul untuk video kualitas tinggi langsung dari kamera, konsistensi warna. Untuk story, ions Instagram, stabilisasi video yang smooth, tapi Android sekarang juga nggak kalah. Samsung dan Pixel punya fitur AI yang canggih, bahkan lebih variatif. Tapi, banyak aplikasi sosial media di Android tidak seoptimal di iPhone, terutama Instagram dan TikTok. Rekomendasi, iPhone untuk kamu yang serius di dunia konten Android kalau kamu lebih suka eksplorasi dan hasil unik. Pilih Android jika kamu ingin lebih banyak pilihan, kamu suka kustomisasi, kamu punya budget terbatas, kamu ingin kontrol lebih penuh. Pilih iPhone jika kamu ingin sistem yang stabil, kamu sudah pakai produk Apple lain, kamu peduli banget dengan privasi dan ekosistem, kamu tidak mau repot utak-atik. Android atau iPhone, jawaban akhirnya bukan soal mana yang lebih keren, tapi mana yang lebih sesuai untuk kamu. Karena smartphone terbaik bukan yang paling mahal, tapi yang bisa bikin hidup kamu lebih mudah, lebih aman, dan lebih produktif. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Biar kamu nggak cuma jadi pengguna, tapi juga jadi pengguna yang paham.